Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Sekarang kita akan bercerita tentang masuk Islamnya Sayyidah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapanya Nabi Muhammad itu? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelari sebagai Asadullah. Apa maksudnya Asadullah? Asad itu artinya singa. Singanya Allah. Artinya itu gelar menunjukkan keperkasaan, kegagahan, ketangguhannya ketika berduel di medan perang. Ingat sekali lagi, dalam ajaran Islam, perang itu bukan bertujuan untuk memasukkan orang di luar Islam ke dalam Islam. Perang itu tujuannya diantaranya ada apa? Membela diri, membela agama karena diperangi terlebih dulu. Jadi Islam itu mensyariatkan jihad atau qital atau peperangan karena memang ketika itu umat muslim diperangi. Adapun kalau mereka berdamai, tidak melawan, Nabi Muhammad itu berdakwah. Seandainya mereka tidak mau menerima, menolak doang, tanpa berperang, tanpa ngajak perang, tanpa menabuh genderang permusuhan, sudah selesai. Gak jadi masalah, gak akan terjadi peperangan. Muncullah pentolan-pentolan dari pasukan muslim yang menjadi pahlawan dalam medan peperangan penting. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud termasuk. Sayyidah Hamzah ini kemudian wafat, di kemudian hari wafat pada peperangan Uhud. Dibunuh dengan tombak seorang budak namanya Wahsy. Wahsy ini adalah seorang budak milik Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Di kemudian hari Abu Sufyan dan istrinya masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah di kemudian hari. Kamu tahu apa yang dialami oleh paman Nabi Sayyidah Hamzah ketika meninggal itu? Bagian ininya nih, bagian dalamannya digerogotin. Diambil, digerogotin, dimakan begini. Rahimahullah. Sayyidah Hamzah itu nggak bisa dibunuh dengan cara berduel. Karena kalau misalnya duel, nggak akan ada yang bisa mengalahkan beliau. Satu-satunya cara untuk membunuhnya ada dengan cara begitu. Dikeker dari jauh, orang budak namanya Wahsy. Yang menarik, di kemudian hari Wahsy juga masuk Islam. Tapi sampai ada riwayat karena Nabi itu saking cintanya kepada pamannya dan tahu Wahsy ini pernah membunuh pamannya, Nabi sampai bilang sama Wahsy, palingkan mukamu dari. Karena beliau mengingat masa ketika pamannya dibunuh oleh budak ini. Tapi diterima Islamnya. Islamnya diterima. Nah, kemudian pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika ada peristiwa peperangan melawan orang-orang murtad. Jadi ada dulu tuh zaman Sayyidina Abu Bakar itu sekelompok orang, dia keluar dari Islam dan ingin memecah belah. Jadi kelompok separatis. Jadi ingin membentuk kelompok yang menentang pemerintahan Abu Bakar. Nah, mau nggak mau kan demi menjaga keutuhan negara akhirnya diperangi. Nah, dalam peperangan itu ada seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Wahsy yang dulu pernah membunuh Hamzah itu di kemudian hari membunuh Musailamah al-Kadzab juga. Setelah dia membunuh dengan tombak yang sama. Jadi dia itu sebelum ikut peperangan Harbur Riddah, peperangan melawan orang-orang murtad zaman Sayyidina Abu Bakar, dia latihan sekeras mungkin supaya dia bisa menombak secara akurat begitu. Nah, setelah latihan panjang terjadilah peperangan itu. Wahsy itu membunuh dedengkotnya yang bikin keonaran zaman Abu Bakar itu, namanya Musailamah al-Kadzab, pakai tombak yang sama yang dulu pernah membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia bilang begini, qataltu syarran nas
Qataltu khairan nas Hamzah ibn Abdul Muttalib. Aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa qataltu syarran nas Musailamah al-Kadzdzab. Dan aku juga membunuh seburuk-buruknya manusia Musailamah al-Kadzdzab. Walhasil, semua keburukan yang terjadi sebelum Islam, dalam aturan Islam, itu terhapuskan ketika seseorang memeluk agama Islam. Karena ada kaidah menyebutkan al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wahsy itu pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi, tentu setelah istrinya, Sayyidah Khadijah. Salah satu orang yang paling dicintai oleh Nabi dibunuh oleh Wahsy, tapi tetap Islamnya diterima karena Islam menghapus dosa sebelumnya. Bagaimana sekarang kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sebagaimana dikisahkan dalam kitab-kitab sirah. Saya akan bacakan. Kemarin kita membahas tentang masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar masuk Islam setelah peristiwa hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah, jadi Sayyidina Umar itu masuk Islam setelah peristiwa hijrah ke Habasyah. Habasyah itu apa? Negara apa? Ethiopia. Nah, Sayyidina Hamzah masuk Islam sebelum itu. Cuma di kitab Khulasatul Nurul Yaqin digabungin ya. Kisah masuk Islamnya Hamzah dan Umar itu digabungkan jadi satu judul. Baik, bagaimana kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib? Saya ceritakan intinya karena ini agak sedikit panjang kisah yang beliau ceritakan dalam kitab Yaumiyat. Wa fi alat disebutkan di sini hari Jumat 1 Syawal 4 Juli 615 Masehi. Wa fihi alat takdir itu tanggal di mana Sayyidina Hamzah masuk Islam. Kanal musyrikun la yakufun an adhiyati Rasulillah. Orang-orang musyrik itu enggak pernah henti-hentinya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wasabbahu wasyatamahu, dicaci maki, dicela, diintimidasi, wanail minhu, dilukai. Wa huwa sabir, sementara beliau terus-menerus bersabar, muhtasib li rabbih subhanahu wa ta'ala. Yad'uhum ila Allah wa yundiruhum al-yawmal akhir. Wa kana min asyadil musyrikin adhiyatan lahu, di antara orang musyrik yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa namanya? Abu Jahal. Jangan salah, Abu Jahal ini kemudian punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini termasuk salah satu pahlawan dalam peperangan Yarmuk. Jadi Abu Jahal dedengkotnya orang kafir, tapi anaknya yang bernama Ikrimah itu menjadi muslim, di kemudian hari masuk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah. Wahasuna Islam. Jadi dia masuk Islam jadi muslim yang baik, berperang di pasukan kaum muslim dan wafat sebagai syahid dalam peperangan Yarmuk. Tapi bapaknya Abu Jahal ada Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Saking apa? Saking bengalnya, saking sombongnya. Famarra bi Rasulillah. Abu Jahal ini sebagai orang yang keras permusuhannya kepada Nabi, suatu ketika itu lewat di hadapan Nabi di Bukit Sofa. Sekarang kalau kita umroh ada Sofa dan Marwah, dulunya itu nggak seperti sekarang. Ada Nabi Muhammad di Bukit Sofa, kemudian Abu Jahal lewat. Nah, pas lewat di depan Nabi, Abu Jahal itu ada huwa syatamahu. Itu Nabi Muhammad itu dicaci maki habis-habisan sama Abu Jahal di Bukit Sofa itu. Ceritanya begitu. Wa nala min huwa min dinihi. Dicaci maki, istilahnya dibully lah. Bahasa orang zaman sekarang ya. Dibully di Bukit Sofa itu. Caci maki agamanya, agama Islamnya maksudnya. Tapi apa jawaban Nabi? Falam yukallimhu Rasulullah. Rasulullah itu enggak menjawab sama sekali. Dicaci maki, dicela, dihina, dibully, enggak menjawab sama sekali. Beliau terdiam saja, terdiam seribu bahasa, membiarkan. Itulah contoh keteladanan kalau kamu ketemu sama orang-orang yang kurang ajar. Orang yang ngebully kita itu, kalau kita respon, terus kita menunjukkan kesedihan, dia semakin senang kan, bener gak? Karena tujuan dia ngebully itu tujuannya apa? Supaya membuat kita sedih. Coba kalau misalnya kamu cuekin, didiamin aja. Lama-kelamaan dia bosan apa enggak? Bosan. Saya kadang-kadang begitu tuh di internet, suka ada yang motong-motong video saya, sekali fitnah begini-begini, didiamin aja. Lama-kelamaan orangnya bosan sekarang, nggak pernah lagi tuh omongin saya lagi. Begitu keteladanan dari Nabi dulu. Caci maki, dibully, diam aja. Nabi Muhammad berdiam tidak membalas. Wa khadimatun, ada salah seorang pembantu dari rumah Abdullah ibn Jud'an mendengar ucapan itu. Di Bukit Sofa itu ada seorang perempuan, dia pembantu
Abdullah ibn Jud'an, dia mendengar caci makian Abu Jahal itu. Fuman sarafa Abu Jahal. Setelah dia puas mencaci maki itu, orang ngebully itu kayak gitu. Kalau misalnya udah puas dia pergi, ya kan? Tapi ntar itu terus-menerus begitu lagi. Terus kalau kamu direspon, dibalas lagi, dia itu semakin mendapatkan kesenangan. Tapi orang ngebully itu kalau misalnya kita diamin, kalau misalnya kita biarin gitu, kita cuek, seolah itu nggak ngaruh. Lama-kelamaan dia bosan. Fuman sarafa Abu Jahal. Abu Jahal kemudian pergi. Wajalasa ila nadin min andiyati Quraisy indal Ka'bah. Langsunglah dia ke tempat nongkrongnya sama pembesar-pembesar Quraisy. Dulu tuh ada tempat nongkrong orang-orang Quraisy ketika mereka bermusyawarah itu di sekitaran Ka'bah, di dekat Ka'bah. Abu Jahal datang ke sana, itu Sofa dengan Ka'bah itu kan gak terlalu jauh. Kalau kita umroh itu Sofa, Marwah, Ka'bah di sini. Langsung dia pergi ke tempat nongkrongannya sama teman-temannya. Wa ma hiya illa suwai'at, beberapa saat kemudian hatta aqbala Hamzah ibn Abdul Muttalib. Datanglah Hamzah bin Abdul Muttalib. Posisi udah di mana ini? Abu Jahal udah di mana? Di sekitaran Ka'bah. Hamzah bin Abdul Muttalib aidan min rihlatis sayd, setelah berburu. Hamzah itu punya kebiasaan kalau setelah berburu dia tawaf di sekeliling Ka'bah. Sayyidina Hamzah itu punya kebiasaan begitu. Wa kana min adatihi idza ada min as-sala yadkhul baitahu hatta yatubil Ka'bah. Dia itu punya kebiasaan di sini disebutkan, dia enggak masuk ke rumahnya setelah berburu itu kecuali mengelilingi Ka'bah terlebih dulu. Ketemu sama Abu Jahal kan? Abu Jahal posisinya sudah ada di situ. Wa kullama marra ala nadi min adiyati Quraisy athna tawafi waqafa wa sallama alaihina. Setiap kali dia itu menjumpai tongkrongan orang-orang Quraisy di sekitaran Ka'bah, dia berhenti mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kira-kira begitu. Wa tahaddatsa ma'ahu wa kana rajulan fatiyan qawiyan syadidan muhaban fi Quraisy. Hamzah itu disebutkan ini sebagai orang yang apa? Orang yang gagah, kuat, perkasa dan sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Seperti halnya Sayyidina Umar bin Khattab, sangat disegani sama orang-orang sekitarnya, pada takut. Falamma marra bi dia pas jalan-jalan begitu, dia lewat di depan perempuan yang tadi mendengar cacian Abu Jahal itu. Pembantunya Abdullah bin Jud'an. Naam. Bantunya Abdullah bin Jud'an. Wa qad ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti. Rasulullah sudah kembali ke rumahnya. Qalat. Siapa ini yang ngadu? Perempuan pembantu tadi, pembantunya Abdullah bin Jud'an. Dia bilang, "Ya Abu Umarah," bilang sama Sayyidina Hamzah, "Ya Abu Umarah, law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammad anifan min Abil Hakam ibn Hisham." Abu Umarah itu panggilan Sayyidina Hamzah. Abu Umarah, kamu kalau tahu tadi cacian, bulian Abu Jahal sama anak sepupumu itu, sama sepupumu Muhammad itu. Kamu kalau saya mendengar tadi, maksudnya mau mengadu. Perempuan ini mau mengadu kepada Sayyidina Hamzah bahwa sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki habis-habisan oleh Abu Jahal dan dia menyimak cacian itu. Kamu kalau seandainya menyimak itu tadi, kata perempuan itu. Wajadahu hahuna jalisan, dia diceritakan kronologinya. Itu saudaramu sedang duduk, kemudian Abu Jahal itu adzahu wa sabbahu wa balagha minhu ma yaqra, dicaci maki, dicela, dijorokin, macam-macam gitulah kira-kira. Diceritakan oleh Abu Umar, oleh pembantu Abdullah ibn Jud'an. Tsuman saraf anhu wa lam yukallimu Muhammad. Terus kemudian Abu Jahal itu kemudian pergi begitu aja tanpa merasa berdosa gitu, tapi sementara sepupu itu membiarkan, diam aja sendiri, gak membalas sama sekali. Hamzah kemudian marah. Marah kenapa? Karena ini adalah saudara. Jadi Hamzah belum masuk Islam ya. Hanya karena ada rasa kekerabatan, saudaranya gak rela, saudaranya dicaci maki dengan cara seperti itu setelah dapat cerita dari perempuan tadi. Akhirnya apa? Dia naik pitam, marah semarah-marahnya. Fatharat sauratu Hamzah ghadaban li Rasulillah wa asra as-sair. Setelah dia tahu cerita itu, namanya jeger kan? Namanya orang orang gagah perkasa gitu dan punya rasa kasih sayang kepada kerabatnya, kepada sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asra as-said la yukallimu ahadan bahisan Abu Jahal. Dicari sama dia Abu Jahal itu. Dicari Abu Jahal ke berbagai tempat, ketemu itu orang itu kan. Apa yang terjadi kemudian? Fawajadahu jalisan fi nahiyya min nawadi Quraisy haulal Ka'bah. Setelah dicari Abu Jahal ketemu di sekitar pelataran Ka'bah. Abu Jahal lagi duduk sama teman-temannya.
Kayak di film-film persis itu. Ya kan? Lagi marah. Tahu kan sekolah kamu nonton kayak gitu kan? Marah di jenggot begini. Fataqaddama nahu bisur'ah, dia langsung mengarah ke Abu Jahal dengan cepat. Idza kakana inda ra'si rafa qaus fadarabahu biha fashajjahu fi ra'si. Syajjah itu artinya begini nih. Sini. Ini. Pakai lagi nih. Begini. Kayak gitu. Dijanggut. Dijanggut. Itu enggak ada apa-apanya. Dijanggut beneran kayak orang marah, dijanggut kepalanya. Syajjatan mungkaroh, dengan janggutan yang apa namanya? Syadda mungkaroh itu yang keras gitu loh. Ya orang marah kan, ingin mengekspresikan kemarahannya. Mau begini nih. Sambil ditonjok kali kan. Summa qala, kemudian bilang sama Abu Jahal, "Atashtumu?" Kamu berani mencaci maki dia? Sambil ngomong kayak gini, sambil janggut begini, "Atashtumu? Berani kamu mencaci maki saudaraku itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana ala dini." Aku sudah meluk agamanya. Mau ngomong apa lo? Kira-kira begitu ya. Padahal belum masuk Islam Hamzah itu. Dia berpura-pura awalnya. Paham nggak? Berpura-pura demi membela Nabi. Supaya dia punya alasan untuk membalas Abu Jahal itu. Bahwa dia sudah mengikuti agamanya. Paham nggak? Saya sudah meluk agamanya. Mau ngomong apa? Dan Hamzah ini sosok yang sangat disegani. Jadi awalnya Hamzah itu masuk Islam dengan apa? Bukan, ya demi menunjukkan pembelaannya kepada Nabi Muhammad. Demi menunjukkan pembelaannya kepada Nabi Muhammad, tidak rela saudaranya ini dicaci maki. Dia bilang sama Abu Jahal, saya sudah masuk agamanya. Mau ngomong apa kamu? Dalam posisi ketika dijanggut begini itu. Ana ala dini, aqulu ma yaqul. Aku berkata seperti apa yang dia katakan. Maksudnya mengimani Allah Esa, mengimani dia sebagai utusannya dan lain-lain. Farudda dzalika in istata'ta. Ayo balas kalau kamu bisa. Siapa itu yang bilang? Hamzah kepada Abu Jahal. Faqama rijal min Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah klannya Abu Jahal. Jadi sukunya Abu Jahal. Abu Jahal itu dari suku namanya Bani Makhzum. Nabi Muhammad dari suku apa namanya? Suku Quraisy. Hamzah bin Abdul Thalib juga suku Quraisy. Nah, Abu Jahal itu dari suku namanya Bani Makhzum. Orang Arab dulu tuh begitu. Kalau seandainya ada salah satu anggota suku mereka dilukai, berantem, mereka akan membela. Ngerti nggak? Karena ada fanatisme kesukuan. Jadi kalau ada satu orang dari suku kita berantem nih sama suku lain, bisa ribut beneran itu. Akhirnya apa? Orang-orang dari Bani Makhzum itu berkumpul, melihat Abu Jahal digituin sama Hamzah. Mereka berkumpul ingin membalas. Nahiyat Hamzah liyantaqimu lahu. Faqala Abu Jahal. Abu Jahal merasa dia juga bersalah. Karena sudah mencaci maki sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jahal kepada Bani Makhzum, "Da'u Aba Umar." Udah biarin aja. Fa inni wallah qad sababtu ibna akhi sabban qabihan. Demi Allah aku sudah mencaci maki sepupunya itu dengan caci makian yang sangat buruk. Jadi Abu Jahal nggak tahu itu apa yang dikatakan. Jadi Abu Jahal merasa dia juga bersalah ketika diancam sama Sayyidina Hamzah itu dan kemudian ingin dibela sama Bani Makhzum. Akhirnya dia merasa dia juga bersalah dengan ucapannya. Kata dia apa? Udah biarin aja. Memang saya sudah mencaci maki sepupunya itu dengan cacian yang sangat buruk. Wa dzaba Hamzah ila Rasulillah. Nah, Sayyidina Hamzah yang tadi bilang apa? Tadi bilang masuk Islam itu karena apa? Ingin membela Nabi. Dzaba Hamzah ila Rasulillah. Sayyidina Hamzah kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyahida syahadatain. Masuk Islamlah secara resmi ucapan dua kalimat wa ta'allama as-salah wa arafat Quraisy. Setelah itu orang-orang Quraisy mulai tahu dan sadar annaha lan tastati an-nail min Rasulillah kama kanat taf'al qabla Islam. Setelah itu orang-orang kafir Quraisy sadar bahwa mereka udah nggak bisa ganggu Nabi Muhammad lagi. Karena orang terdepannya ada Sayyidina Umar, ada Hamzah, ada siapa lagi? Ada orang-orang kuatnya. Dulu kan orang-orang lemah yang mengikuti Nabi awal-awal. Setelah masuk Sayyidina Hamzah, dan Hamzah ini sangat disegani sama orang-orang Quraisy, maka setelah itu orang-orang kafir Quraisy mulai sadar bahwa mereka semakin sulit untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran pentingnya? Orang yang punya rasa pembelaan, rasa kepedulian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan Allah berikan kemuliaan. Lihat, Hamzah itu awalnya nggak niat masuk Islam. Ceritanya begitu gampangnya. Nggak niat masuk Islam. Cuma karena dia ingin membela Nabi Muhammad dari cacian manusia namanya Abu Jahal ini, dia seolah-olah menunjukkan dia sudah masuk Islam.
Apa balasannya? Karena dia membela kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah, masuk Islam, tertanam hidayah itu dalam hatinya, berkat apa? Berkat rasa kepeduliannya dan pembelaannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berharganya begitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi ada orang-orang, sampai sekarang mungkin begitu, ada orang-orang non-muslim diberikan hidayah oleh Allah masuk Islam karena apa? Punya rasa empati, punya rasa kepedulian, atau membela Nabi Muhammad dari cacian, dari kritikan orang-orang yang tidak paham. Dan sekarang banyak di barat itu orang-orang yang mereka itu bukan muslim, tidak beragama Islam, tapi mereka punya rasa simpati kepada Islam. Ketika Nabi Muhammad dicaci maki, atau dulu itu kan ada peristiwa Nabi Muhammad dibikin karikatur, tahu kan? Yang dulu sempat ramai itu di dunia itu. Atau Nabi Muhammad pernah yang digambarkan, nauzubillah. Saya nggak mau menggambarkan gambar mereka juga. Jadi disudutkan. Ketika Nabi Muhammad disudutkan, tuh ada tuh orang-orang kayak gitu, orang-orang non muslim yang dia tuh punya rasa kemanusiaan, akhirnya apa? Membela nabinya orang Islam, mungkin suatu saat nanti orang itu dikasih hidayah sama Allah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam awalnya apa? Awalnya karena membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun orang yang punya rasa kepedulian, rasa cinta, ingin membela ajaran nabinya. Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Tapi kita bisa membela apanya? Membela ajarannya, membela kepribadiannya melalui apa? Melalui penjelasan kalau sekarang. Sosok jasadnya sudah terbaring di Madinah, tapi ajarannya, kisah hidupnya. Sekarang banyak orang-orang yang salah paham tentang Nabi Muhammad, ya kan? Menganggap Nabi Muhammad itu begini. Sebagai bentuk pembelaannya apa? Kita meluruskan. Bukan ribut lagi kalau zaman sekarang. Jadi jihadnya orang dulu dengan orang zaman sekarang beda. Orang dulu jihadnya dengan apa? Dengan perang. Karena kenapa? Karena orang-orang yang memusuhi orang Islam itu mereka ngajak perang. Masa kita diam? Paham nggak maksudnya? Jadi peperangan dalam Islam itu dilakukan sebagai bentuk pembelaan di diri. Orang zaman sekarang kita hidup di negeri yang damai. Peperangan itu bukan dalam bentuk senjata lagi. Itu peperangan apa? Peperangan ide. Jadi sejarah Nabi kita itu kadang dikaburkan, kadang digambarkan secara keliru melalui buku-buku, ya kan? Melalui tulisan-tulisan, video-video di internet. Bentuk pembelaannya apa berarti? Kamu kalau punya pengetahuan dan bisa membela, berikan penjelasan yang lurus. Itu sebagai bentuk pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan percayalah bahwa setiap orang yang melakukan pembelaan itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah jadi muslim diberikan pahala tambahan, bahkan boleh jadi keistiqomahan dalam berislamnya. Yang non muslim boleh jadi Allah berikan hidayah suatu saat nanti. Kalau ada ketulusan batin. Karena orang kalau misalnya sudah membela artinya ada rasa simpati, ya kan? Kalau sudah ada rasa simpati, rasa peduli, itu pelan-pelan dipelajari sirahnya. Oh, benar. Ini bukan manusia biasa tapi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pamannya beliau yang enggak masuk Islam sampai akhir hayat. Siapa itu? Siapa? Hubungan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Hamzah itu apa? Nabi Muhammad itu berarti siapanya? Tadi saya bilang sepupu, bukan sepupu berarti apa? Ponakan. Kok sepupu sih? Ponakan ya. Siapa pamannya yang enggak masuk Islam itu? Abu Lahab. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa itu? Dilihat. Satu pamannya masuk Islam. Dengan latar belakang kayak tadi itu. Ingin membela Nabi. Sementara pamannya yang satu dihinakan dalam ajaran Islam. Abu Lahab. Sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran. Celaan terhadap Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Tahu sebabnya kenapa? Karena waktu, masih ingat dulu pernah saya ceritakan. Waktu Nabi Muhammad itu mengumpulkan orang-orang Mekah. Beliau naik ke Jabal Safa. Kemudian memanggil, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Ara'aitakum law anna khailan bihadzal wadi turid an tughir alaikum akuntum musaddiqi. Kira-kira begitu. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan.
seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini ingin menyerang kalian. Kalian tidak melihat. Apakah kalian membenarkanku? Jawaban mereka, ma jarabna 'alaika kadziban qattu. Kami tidak pernah menjumpai kebohongan sama sekali. Artinya, kalau Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad lagi Jabal Safa, seandainya Nabi Muhammad bilang kepada orang-orang Mekah, ada pasukan berkuda di balik bukit ini ingin menyerang kalian. Meskipun gak dilihat, karena ini orang jujur yang ngomong, pasti mereka akan membenarkan. Abu Lahab datang di tengah perkumpulan itu, ngomong sama Nabi Muhammad bilang begini, Tabban laka sairul ayyam ya Muhammad. Ya Muhammad, celakalah engkau sepanjang hari. Alihada jama'atana, buat begini doang kita ngumpul ini. Menyepelekan dan mengentengkan. Apa yang terjadi? Gara-gara menyepelekan, mengentengkan dan menghina Nabi di peristiwa pentingnya itu, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab menyepelekan, mengentengkan dan menghina. Apa yang terjadi? Turun ayat tabbat yada abi lahabil wa tab. Tuh lihat. Yang satu menghina, nasibnya begitu. Menghina siapa itu? Menghina Nabi. Hati-hati makanya ya. Menghina Nabi balasannya kayak gitu. Yang satu membela Nabi, padahal awalnya pura-pura. Paham nggak? Apa yang terjadi? Allah berikan hidayah, bukan cuma hidayah, bahkan dimuliakan wafat sebagai seorang syahid dalam peperangan Uhud. Pelajaran berharga itu. Orang yang menghina Nabi, melukai Nabi, mencela Nabi, dikhawatirkan dia akan wafat dengan su'ul khotimah. Tapi orang yang membela Nabi, mencintai Nabi, menyebarkan ajarannya, insya Allah akan diberikan pahala dan kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdalas salat as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi lim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.